urusan pendaftaran SNMPTN 2021. Nah, di sini kalian silakan menyimak videonya dengan baik-baik. Silakan kalian ingat waktu pendaftaran, cara membuat akun dan lain sebagainya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian konsultasikan. Silakan menyimak. Tadi banget ya, 4 Januari jam 10 sampai jam 12 di YouTube-nya LTMPT. Nah, aku juga bakal bahas cara registrasi akun LTMPT dan hal-hal yang sangat penting yang wajib dipahami. Langsung aja ke yang pertama, bahasan kita tentang SNMPTN, karena SNMPTN mulainya sebentar lagi. Hari ini udah buka registrasi akun LTMPT-nya. Nah, untuk pengambilan dan revisi data itu udah dilakukan ya, yang pengambilan datanya dari web Pusdatin Kemendikbud 23 Desember. Nah, revisi data ini penting banget. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau diubah-ubah, itu bisa diperbaiki melalui vervalsp.data.kemendikbud.go.id. Oke? Nah, kelengkapan datanya bisa dilihat di pd.data.kemendikbud.go.id. Kalau misalnya udah benar, nanti login pakai portalnya LTMPT. Revisi ini harus dilakukan jangan sampai melebihi batasnya, yaitu 15 Januari. Karena kalau misalnya melebihi, nggak akan diproses. Oke? Lalu ini tanggal-tanggal pentingnya ya. Kemarin kan kuota udah diumumin tanggal 28 Desember, bisa dilihat di webnya LTMPT. Lihat aja di SNMPTN, baru nanti cek juga kuotanya bisa berdasarkan NPSN ataupun daerahnya. Lalu hari ini dibuka registrasi jam 3 sampai nanti 1 Februari. Jadi waktunya panjang, nggak usah tergesa-gesa ya. Nanti mulai 11 Januari bisa ngisi PDSS atau input nilai-nilai yang siswa eligible. Itu ditutupnya tanggal 8 Februari jam 3 juga. Lalu pendaftaran SNMPTN itu mulainya 15 Februari sampai 24 Februari. Ya lumayan lah ya, sekitar 2 mingguan. Nanti pengumumannya 1 bulan berikutnya itu 22 Maret. Oke? Sip. Semua siswa angkatan 2021 bisa daftar baik yang eligible atau tidak untuk yang registrasi ya. Lalu dibukanya kan tadi tanggal 4 sampai tanggal 1, jadi jangan tergesa-gesa, oke? Nah, ini SSO atau single sign-on di registrasi LTMPT. Registrasinya dibedakan untuk yang pendaftaran SNMPTN, pendaftaran UTBK, sama pengisian PDSS oleh sekolah. Jadi tanggalnya bisa disesuaikan ya, 4 Januari sampai 1 Januari, 4 Januari sampai 1 Februari untuk lulusan tahun 2021 dan ikut SNMPTN. Baik yang eligible ataupun tidak ya. Nah, kalau misalnya untuk UTBK atau SBMPTN, itu yang angkatan selain 2021. Jadi tadi ya hampir 1 bulanan. Jadi waktunya panjang, jangan tergesa-gesa, jangan sampai salah mengisi datanya. Oke? Nah lalu untuk registrasi dan verifikasinya tentunya akun sekolah dulu, nanti baru akun siswanya, nanti akan dijelaskan. Lalu tahapan PDSS-nya, ini buat input nilai ya. Mulai dari login, cek informasi sekolah, finalisasi data, pemeringkatan siswa, finalisasi siswa, eligible, pengisian nilai siswa eligible, dan finalisasi nilai. Nah, untuk loginnya bisa di pdss.ltmpt.ac.id, nanti menggunakan akun LTMPT yang udah terdaftar. Lalu informasi sekolahnya ini harus benar ya, jangan sampai salah, kan nanti kalau misalnya udah disimpan permanen, nggak akan bisa diubah. Nah, informasi sekolahnya juga, jurusan, ini diperhatikan harus benar juga. Finalisasi data sekolah, ini juga digunakan sebelum mengisikan data siswa. Jadi sebelum difinalisasi data sekolah itu siswa juga nanti nggak akan bisa untuk nge-update datanya. Jadi harus difinalisasi dulu oleh sekolahnya. Nah, pemeringkatan siswa eligible nanti dimasukkan siswa-siswa yang jumlahnya itu berapa yang eligible dari sekolahnya sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh sekolah. Finalisasi ranking siswa eligible juga bisa difinalisasi ya. Nah, udah itu terkait SNMPTN. Nah, untuk UTBK SBMPTN, informasinya sebenarnya sama kayak kemarin. Jadi bakal ada 2 gelombang. 2 gelombang itu 7 hari ya, Senin sampai Minggu. Dari mulai 12 April sampai 2 Mei. Jadi bakal ada 2 sesi, pagi dan siang. Nanti sesuaikan sama jadwalnya aja, jangan sampai salah datangnya gitu. Lalu materinya juga ada TPS sama TKA ya, udah fix banget. Kalau TPS-nya yang 4 subtes, PKPU, PBM PPU. Kalau TKA-nya itu sesuai dengan peminatannya. Kalau IPA, fisika, kimia, biologi, sama matematika, saintek. Kalau IPS, itu ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Nggak ada matematika sosum. Nah, ada juga yang campuran. Nah, untuk tanggal-tanggal pentingnya juga disimak ya.
Registrasinya ini untuk yang angkatan selain 2021, itu bisa 7 Februari sampai 12 Maret, pendaftaran UTBK SBMPTN 15 Maret sampai 1 April, pelaksanaan UTBK itu tadi 2 gelombang, dan pengumumannya 14 Juni. 1 bulan kemudian. Nah, ini di sesi Q&A, dan hal pentingnya, hubungan 1000 sekolah dan indeks sekolah itu apa? Itu menjadi faktor salah satu yang penting dalam penilaian SNMPTN dan SBMPTN. Lalu yang kedua, apakah benar STAN mensyaratkan nilai UTBK sebagai salah satu komponen penilaian? Iya, dan menggunakan nilai UTBK Sosum ya. Jadi untuk anak IPA yang pengen masuk STAN, harus dipikirkan lagi apakah linjur atau mengambil nilai campuran. Ketentuan linjurnya seperti apa? Cek di persyaratan LTMPT dan persyaratan PTN masing-masing, apakah menerima linjur atau tidak. Pilihan prodinya bisa D4 dan S1 atau S1 dan S1. Politeknik lebih ditujukan ke SMK? Iya, karena bobot SMK lebih unggul jika mendaftar politeknik sesuai jurusan. Tapi tetap masih ada kok kemungkinan untuk diterima siswa SMA ataupun MA. Yang keenam, SBMPTN berdasarkan apa? Pure hasil skor UTBK. Yang ketujuh, anak IPS bisa linjur IPA. Nah, ini nggak bisa ya, karena faktor kuota sedikit, sedangkan IPA bisa ke IPS atau bahasa karena kuotanya cenderung banyak. Yang kedelapan, kuota SNMPTN 20% tepat. Itu belum tentu, karena minimalnya itu 20%. Jadi, rektor juga bisa menambah hingga 25%, antisipasi siswa tidak jadi mendaftar. Nah, lalu yang kesembilan, lolos SNMPTN sama dengan diblokir dari sekolah kedinasan yang perlu nilai UTBK. Jadi, nggak bisa ikut kedinasan, karena salah satunya yang STAN itu kan perlu nilai UTBK, sedangkan nggak bisa ikut UTBK. Nah, ini alur registrasi dan verifikasi akun sekolah ya. Jadi sekolah daftar akun menggunakan NPSN dan kode registrasi, sekolah melakukan verifikasi, sekolah melakukan aktivasi akun. Nah, untuk registrasi akunnya, nanti masuk ke portal.ltpt.ac.id, lalu daftar di sini, lalu pilih menu sekolah, ini buat sekolah ya. Sedangkan untuk alur registrasi dan verifikasi akun siswa, tadi harus sekolah dulu ya, yang regis dan verifikasi, baru bisa siswa. Nah, nanti daftar di sini, pilih menu siswa, masukkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir, tekan tombol selanjutnya, lalu masukkan email aktif dan passwordnya. Yang aktif ya, jangan sampai yang lupa password gitu, nanti bakal sulit juga. Setelah klik tombol daftar, akan muncul notifikasi aktivasi akun. Nah, ini berarti udah kebuat, tinggal diaktifasi aja. Lalu buka inbox atau spam email, lakukan aktivasi akun. Udah deh keaktifasi. Nah, lalu verifikasi datanya jangan lupa. Nah, nanti masukin email sama password yang tadi udah dibuat di portal.ltmpt-nya. Nah, nanti ke menu verifikasi atau verval untuk validasi data. Nah, ini pas mendaftar SNMPTN, UTBK, atau SBMPTN ya. Di verifikasinya dilihat nih, semua datanya jangan sampai salah. Kalau misalnya yang salah, coba ubah, nanti lalu perbaruinya. Lalu tekan tombol selanjutnya, ini bakal ke verifikasi riwayat sekolahnya. Periksa benar dan teliti ya. Lalu tekan tombol selanjutnya untuk berpindah ke halaman unggah pas foto. Nah, ini pas fotonya juga harus benar, karena pas foto ukurannya itu yang 4x6, lalu berwarna, JPG atau PNG, 80 KB minimal, maksimalnya 300 KB. Pas fotonya orientalnya vertikal atau potret, jadi yang tegak gitu ya. Kualitas fotonya juga harus bagus, jangan sampai blur, kepalanya di tengah, gak ada bagian kepala yang terpotong. Oke? Diunggah aja, lalu penyesuaian pas fotonya harus sesuai. Tekan tombol selanjutnya, jadi ini bakal konfirmasi data kamu. Kalau misalnya udah, simpan permanen. Kalau udah disimpan permanen, nggak akan bisa diubah lagi. Oke, udah gitu aja tentang registrasi dan verifikasi akun LTMPT. Demikian video mengenai penjelasan dari pendaftaran SNMPTN 2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, tetap berdoa. Silakan apabila kalian tetap ingin dikonsultasikan, ada yang ingin ditanyakan, hubungi kami di BK SMK Negeri 2 Kota